Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Meiria. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Dan bahagia rasanya bertemu teman-teman semua walau secara online. Sebenarnya hari ini tuh saya lagi mager banget teman-teman. Gak tahu ya kenapa lagi datang malesnya nih. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman harus tetap semangat. Hari ini Pak Su lagi ada di rumah. Tadi kita sudah sarapan. Kali ini sarapannya saya beli secara online di grup WA di dalam perumahan. Terus Pak Su beberes sebentar di teras sambil siram-siram tanaman. Sekarang lagi istirahat santai di depan rumah karena nanti malam mau masuk kerja. Padahal hari ini hari Minggu teman-teman. Ya gitu deh. Jadwal kerja Pak Su mengikuti jadwal dari tempat kerjanya. Ini kegiatan hari Minggu teman-teman. Tapi saya baru sempat editnya sekarang. Kebetulan Pak Su lagi ada di rumah dan gak ada pesanan kue juga. Jadi penyakit malesnya keluar deh. Tapi teman-teman gak boleh ya. Harus buang jauh-jauh rasa malesnya. Dan untuk ngilangin kebosanannya kita unboxing paket aja ya. Sudah beberapa hari lalu paketnya datang, tapi belum sempat saya buka. Tadi saya sudah mulai buka paketnya. Paket pertama sudah saya buka, isinya kertas HPS. Saya hanya beli 100 lembar aja. Harganya Rp10.000. Terus paket kedua ada spons pencuci piring. Ini saya beli sebanyak 3 piece. Lanjut paket ketiga saya buka ada dompet wanita. Saya order karena dompet saya yang lama sudah mulai rusak dan gak bisa dipakai lagi. Lanjut paket keempat ada mangkuk bakso. Saya beli cuma 4 piece. Paket kelima ada tin wall wadah saus yang ukuran volumenya 100 ml. Rencananya untuk wadah rujakan di acara pengajian 7 bulan kehamilan Widya nanti. Butuhnya sekitar 100 piece. Sedangkan satu pak isinya 50, jadi saya beli 2 pak. Paket keenam ada pembersih sisik ikan. Saya order 1 buah aja dengan harga sekitar Rp4.800. Lanjut paket ketujuh ada baju one set. Atasan dan bawahan celana panjang. Mudah-mudahan muat ya, soalnya pernah beli bajunya muat tapi celana panjangnya kesempitan. Dan ini paket terakhir, paket ke-8. Isinya rak piring mini, peniris piring sementara sebelum dipindah ke rak piring besar. Rencananya akan saya berikan untuk anak saya si bungsu Widya yang akan menempati rumah barunya nanti. Lagi asik santai, tahu-taunya sudah siang aja nih. Si sulung anak saya Mbak Eka nelpon, katanya mau datang bersama suami dan anak-anaknya. Mau mengantar motor Pak Su yang sudah sehat lagi. Karena di rumah memang lagi gak masak, akhirnya saya dan Pak Su memboyong anak-anak untuk makan di luar. Untungnya di dalam perumahan ada tempat makan yang enak. Namanya Warung Sambal Endos. Akhirnya kita makan di situ. Ada banyak pilihan makanan, mulai dari ikan, udang, cumi, ayam, bebek, dan lainnya. Dilengkapi juga dengan sayuran dan lalapan yang beraneka ragam. Dan yang terpenting ada sambalnya, sambal yang sangat endos surendos. Oh iya, saya belum sapa teman-teman nih. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah.
Dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh, bahagianya Pak Su bisa makan bareng-bareng bersama cucu dan anak-anak. Ada adik Azil yang lagi disuapin sama bundanya. Ada kakak Caca yang sudah pintar makan sendiri, duduknya di sebelah ayah. Juga ada Abang Dika yang duduk di sebelah bunda, tapi nggak terlihat kamera ya. Setelah beberapa saat kemudian, makanan sudah kita habiskan semuanya dan waktunya kita balik ke rumah. Tapi sebelumnya saya mau bayar terlebih dahulu. Ini Mbak Eka bercanda sambil ambil video sambil bilang ibunya YouTuber. Ya Allah, amin. Semoga benar terkabul ya jadi YouTuber. Si kakak kasirnya sampai ketawa sambil nanya, nama channel YouTube-nya apa, Bu? Jadi malu saya. Tapi nggak apa-apa deh, tolong di-subscribe ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, salam kenal ya. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya di channel YouTube Mei Mei Ria. Dan buat warung sambal Endos, terima kasih ya. Dan sukses selalu. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saya kepingin bikin lontong isi. Kebetulan ada daun pisang dan oncom di kulkas. Jadilah akhirnya saya siapkan bahan untuk cemilan sore, yaitu lontong isi oncom dan sambal kacang. Kebetulan Mbak Eka, Bang Nas, dan anak-anak suka dengan lontong isi dan sambal kacang. Pertama-tama saya buat isiannya terlebih dahulu. Saya siapkan bumbu yang sudah dihaluskan, yang terdiri dari cabai, bawang putih, dan bawang merah. Tumis bumbu hingga wangi. Lalu masukkan oncom yang sudah dihancurkan, diremas-remas dengan tangan. Tangannya dipastikan sudah bersih ya teman-teman. Masak oncom sambil diaduk-aduk sebentar, lalu tambahkan sedikit air. Aduk-aduk lagi, lalu tambahkan seasoning, yaitu garam, micin, dan gula pasir. Di sini saya pakai micin ya teman-teman. Sebetulnya ada juga kaldu jamur, tapi kalau buat tumis oncom kayaknya kurang cocok ya. Tapi itu menurut saya aja ya. Kalau teman-teman lebih suka dengan kaldu jamur, boleh juga ditambahkan kaldu jamur. Setelah matang lalu angkat. Tapi sebelumnya koreksi rasa dulu ya teman-teman. Nah, untuk wajan yang lengket kayak gini, teman-teman gak perlu khawatir ya. Bisa hilang dengan cara direbus dengan air. Sambil diaduk-aduk dan digosok-gosok dengan sutilnya, noda lengketnya bisa terangkat. Dan wajannya bisa bersih lagi. Tuh, bersihkan. Dan setelah airnya dibuang, wajan bisa dicuci seperti biasa. Lanjut kita buat lontongnya. Pertama-tama siapkan santan encer sebanyak 1 liter. Masukkan 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak goreng. Lalu masak santan hingga mendidih. Setelah santan mendidih, masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Pemakaian beras di sini saya memakai sekitar 3/4 liter aja ya, nggak sampai 1 liter. Masak beras dan santan sambil sesekali diaduk hingga airnya set. Masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman. Sekira airnya tinggal sedikit dan kelihatan sudah meletup-letup, matikan apinya dan tutup pancinya, lalu diamkan hingga santan terserap habis. Setelah beberapa saat kemudian, adonannya diaduk-aduk. Sebenarnya dalam tahapan ini boleh langsung dibungkus.
Tapi kalau saya tumbuk dahulu dengan tujuan agar lontongnya nanti akan lebih padat. Angkat dan buang dahulu daun salamnya. Lalu tumbuk aronan beras ini sebentar aja ya. Kalau teman-teman nggak punya alat tumbuk seperti ini, teman-teman boleh menggunakan botol sirup yang dibungkus dahulu dengan plastik. Tumbuk aronan sebentar aja ya, lalu pindahkan ke wadah yang lain. Siapkan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya potong-potong ya, dan sudah saya lap juga hingga bersih. Lalu bungkus lontong dan isi dengan oncom, lalu tekan-tekan sambil dipadatkan. Kalau saya masih dengan bantuan plastik dulu teman-teman. Tapi kalau ibu saya yang buat, dia langsung di atas daun pisangnya. Teman-teman bebas ya, bisa langsung di atas daun pisang. Boleh juga menggunakan plastik terlebih dahulu seperti saya. Tujuannya sih supaya lontong lebih mudah dibungkus dengan daun pisang tanpa harus dipadatkan lagi. Bungkus lontong hingga rapi. Kalau saya cuma bisa seperti ini aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih bagus ya hasil bungkusannya. Lanjutkan membungkusnya hingga selesai semuanya. Gimana teman-teman? Sekiranya kalian suka dengan video saya, silahkan di-like ya. Dan jika sekiranya video saya bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial teman-teman semua. Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan mohon di-subscribe. Setelah semua lontong sudah selesai dibungkus, lalu susun di atas panci pengukus. Saya mengukusnya selama 50 menit ya teman-teman. Dan dengan beras sebanyak 3/4 liter, saya mendapatkan sekitar 25 buah lontong. Sudah cukup ya teman-teman untuk kita makan bersama-sama, anak-anak dan cucu-cucu. Tutup panci pengukus, lalu masak selama 50 menit. Dengan air pengukusnya sudah mendidih ya teman-teman. Sambil menunggu lontongnya matang, kita buat sambal kacangnya ya teman-teman. Siapkan kacang tanah yang sudah digoreng. Di sini saya gunakan sebanyak 30 gram. Terus ada 1 siung bawang putih dan 3 jenis cabai. Cabainya sesuai selera aja ya. Kalau saya dan anak-anak memang suka rasa pedas. Jadi saya gunakan banyak cabai. Goreng terlebih dahulu cabai dan bawang putihnya. Sebentar aja supaya enggak bau cabai mentah. Tapi sebelumnya cabainya diiris atau dipatahkan dulu ya. Supaya saat digoreng tidak meletup-letup gitu. Masukkan semua bahan dalam blender. Tambahkan sedikit air. Airnya air matang ya teman-teman. Lalu blender hingga halus. Tambahkan gula merah sebanyak 1 ruas jempol orang dewasa. Dan juga tambahkan garam secukupnya. Lalu blender lagi sebentar hingga merata. Tuang sambal kacang ke dalam mangkuknya. Dan siap untuk disajikan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.